Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita memulai pembelajaran bahasa Arab pertemuan pertama. Mudah-mudahan kita bersemangat ya. Ya, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Ya, malah juga dikatakan bahasa di sana nanti. Di mana itu? Ya, bahasa Ahlul Jannah. Bahasanya penduduk surga. Jadi sekali lagi semangat ya. Kita akan kemudian menjadikan bahasa Arab salah satu fokus kita pada tahun ini. Ya, pada semester ini. Baik, di tangan Dorang sudah ada lembaran yang seperti ini ya. Ya. Nah, dalam lembaran ini ada 30 kata. Ada huwa, ada apa lagi? Ada hiya, ada anti, ada ana. Ya. Terus ada kata man. Kata man itu kata tanya. Artinya siapa? Dalam pembicaraan itu harus kalimat. Bukan satu kata, Bu. Tapi kumpulan kata-kata. Nah, kalimat dalam bahasa Indonesia dibilang apa itu? Kumpulan kata-kata yang memiliki makna atau memiliki arti. Ya, bagian yang kedua ada man. Artinya siapa? Ada hadza, ada hadhihi. Hadza itu adalah kata petunjuk dekat dipakai untuk orang laki-laki. Ya, hadhihi untuk orang perempuan. Ya. Dzalika itu adalah kata petunjuk jauh untuk laki-laki dan untuk perempuannya adalah tilka. Sudah 10 ya. Kemudian ada kata talibun. Karena kita belajar di sekolah, ya pasti ada siswa. Untuk laki-laki adalah talibun, untuk perempuan adalah talibatun. Kemudian pasti punya teman. Ya, teman bahasa Arabnya adalah sadiqun untuk laki-laki, sadiqatun untuk perempuan. Ya. Kemudian yang sama dengan sadiqun artinya sahabat adalah zamilun. Untuk laki-laki, kalau untuk perempuan tinggal tambah tunnya di belakang. Jadi apa itu? Zamilatun. Sampai di sini oke ya? Kalau Ustadz mau bilang nama saya, Ustadz bilang ismi. Nama saya. Tapi kalau Ustadz mau bilang nama engkau untuk perempuan, ya Cantika misalnya, Ustadz bilang ismuki. Untuk laki-laki adalah ismuka. Ya, tapi kalau namanya untuk laki-laki dia menjadi ismuhu. Ya, kita kadang-kadang bikin ismun tambah huwa jadi ismuhu. Ismun tambah hiya jadi ismuha. Sudah? Nah, jadi tiap orang akan ditanya, namamu siapa gitu? Namamu siapa? Ya. Kemudian 2 kolom terakhir 10 kata itu adalah orang-orang yang selalu setiap hari itu berada di keliling kita gitu. Ya. Kecuali yang tinggal di asrama. Ya, karena yang tinggal di asrama cuma ada ustaz dan Ibu Evi ustaz itu 2. Ya. Tapi di rumah itu siapa yang dekat? Ada akhun. Ya. Yang paling dekat pertama dulu abun. Ya kita udah bicarakan itu kemarin-kemarin. Kemudian ummun. Ya kalau tidak ada mereka kita tidak ada di dunia ini. Kemudian yang punya saudara laki-laki itu namanya akhun. Kalau mau bilang saudara saya laki-laki, akhi jadinya. Kalau saudara perempuan, ukhtun. Ya kalau saudara perempuan saya jadinya ukhti. Kemudian ada waladun. Ya jadi kalau orang tua cerita dengan temannya dia bilang
Ya indi waladun, saya punya satu anak laki-laki. Kalau ada lagi anak perempuan, dia bilang indi waladun wa bintun. Ya, jadi indi itu artinya saya mempunyai. Punya yang namanya om dari pihak papa namanya amun. Namanya amun. Sedangkan kalau yang perempuan namanya ammatun. Yang dari pihak ibu namanya halun. Ya, laki-laki dan halatun atau hala itu perempuan. Ya, jadi kita dalam pembicaraan hari ini kita punya 30 kata yang tadi sudah disebutkan dan ada di orang masing-masing. Ya, sekarang ya tadi Ustadz mengatakan bahwa ya setiap percakapan itu harus ada kalimat di situ. Kalimat itu apa? Kumpulan kata-kata yang memiliki arti. Jadi kalau meminjam ini, Ustadz bisa bikin sebuah pertanyaan. Ustadz tanya ke Cantika, Cantika man hiya, sambil tanya, sambil tunjuk ke Ifna. Pura-pura saja Ustadz tidak tahu. Paham? Nah, ketika Ustadz tanya sama Cantika man hiya, Cantika akan menjawab hiya talibatun, dia adalah seorang siswa perempuan, atau bisa juga mengatakan hiya sadiqati, dia adalah teman saya, atau hiya zamilati, ya teman saya, karena dia perempuan bisa ditambah lagi namanya. Kalau lihat di hiya maka ismuha Ifna. Ya, percakapan selesai. Bahkan Ustadz bisa tanya lagi ke Cantika atau ke Ifna, Ifna, man hiya wara'ak? Siapa yang ada di belakangmu? Coba balik lihat siapa itu? Siapa? Atifah. Perpanjang lagi percakapan. Ifna, man hiya wara'ak? Siapa dia yang di belakang kamu? Ifna akan menjawab warai talibatun. Di belakang saya ada siswa atau sadiqatun, sadiqati, teman saya. Atau zamilati, teman ya, ismuha Atifah. Namanya adalah Atifah. Dan percakapan bisa kita lanjutkan. Ustaz bilang sama Atifah, tolong Atifah bikin pertanyaan ke Karima. Atau bikin pertanyaan ke Tri di sebelah kiri Atifah. Ya, atau ke Siti atau ke Luna gitu. Ya, dan percakapan itu makin panjang. Ya. Paham itu? Ya. Sekali lagi percakapan adalah pertanyaan dan jawaban atau memerintah dan melaksanakan. Itu percakapan? Ya. Dan kita tiap hari cuma di situ saja gitu. Sudah makan belum? Tidur siang sudah belum? MBG sudah belum? Apa MBG? Makan makanan bergizi keras. Pertanyaan cuma, udah bikin PR belum? Tadi malam di rumah nonton televisi atau belajar? Pertanyaan itu aja kan? Paham itu? Ya. Jadi dengan 30 kata ini kita mulai merangkai yang namanya kalimat. Yaitu merangkai kata-kata untuk kemudian bisa memberi pesan kepada orang lain. Itu maksudnya itu. Ya, kalau Ustadz ambil misalnya kata man yang artinya siapa, kemudian Ustadz merangkai dengan kata man juga, dan itu berulang sampai 5 atau 10 kali, apakah itu dikatakan kalimat dalam bahasa Indonesia? Tidak. Kenapa tidak?
Karena dia tidak memiliki arti. Lawan bicara kita akan bingung. Lawan bicara kita akan bingung. Dia mau apa ini? Ngerti itu? Jadi setelah 30 kata ini ada di dorang, maka tugas yang pertama adalah menghafal atau menguasai 30 kata ini dengan baik, termasuk pengucapannya. Ya, termasuk pengucapannya. Menguasai dengan baik pengucapannya, bahkan bagaimana menulisnya. Ingin pergi sekolah di Mesir? Iya. Awal-awal di Al-Herat itu ada yang ke Mesir, ada yang ke Saudi Arabia, bahkan yang ke Sudan. Nah sekarang kita mau ulangi itu lagi. Mudah-mudahan dari dorang ada yang ya bisa melanjutkan bukan cuma umum ke ITB seperti kakak-kakak yang lain, ya ke UI, ke Unhas, tapi juga kalau boleh ke Mesir. Kita baru punya yang pertama perempuan yang sekarang ini ada di Mesir, namanya Nazilatul Rahmah. Namanya kakak Nazilatul Rahmah. Insya Allah ini jadi doa untuk dia di sana, mudah-mudahan sukses. Ya hari-hari ini mereka sementara memulai kenaikan tingkatnya. Bisa paham itu? Nah, kita nanti doakan mudah-mudahan bisa menyelesaikan itu. Ustadz kira ini dulu ya. Kita bicara di bagian pertama ini. Insya Allah selanjutnya kita akan lanjut pada bagian yang kedua. Ustadz ingin meminta untuk dorang beberapa orang ada prakteknya. Ada prakteknya dari apa yang Ustadz sampaikan. Ya, dan ini bukan cuma praktek sekarang, tapi kemudian itu tetap dipraktekkan untuk kemudian kita kemudian lanjut pada pertemuan bahasa Arab yang kedua. Ini anggap saja ini pertama, yang berikut kedua, apa itu nanti diperankan oleh dorang atau nanti diperankan oleh teman yang laki-laki. Jadi siapa yang mau duluan mencoba untuk menyusun kalimat dari apa yang ada ini yang tadi sebenarnya Ustaz sudah contohkan, tapi Ustaz mau dorang ulangi lagi. Siapa mau mulai? Oh ya, Sarofa silakan. Ya, ini Sarofa dari Banda Naira. Nanti kalau ini orang Banda, utama sekali, Mama bisa lihat. Silakan. Sarofa mau pilih kata apa, mau bikin kalimat seperti apa, silakan. Dari kata yang Ustaz sampaikan, saya memilih kata manhiya, hiya tholibatun ismuha Zahra. Ya, jadi Sarofa memilih atau mengulang ya, memilih dan mengulang apa yang tadi disampaikan dengan memilih kata manhiya. Manhiya. Ini man ini dia tidak bertanya nama, dia bertanya tentang profesi kita. Ya kalau tanya ke Ustadz mana anta, Ustadz akan menjawab, ana ustadun. Ya, ismi ikram. Paham itu? Tadi Sarofa memilih kata tanya man hiya. Dia ambil kata man dan hiya. Ya. Man dan hiya. Berarti orang yang dibicarakan ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Man hiya kan? Ya. Dia hadir dalam percakapan atau tidak? Tidak ada. Ya. Kalau yang hadir itu ya misalnya Ustadz dengan Sarofa berbincang ya. Kalau Ustadz yang mulai maka Ustadz namanya mutakalim, pembicara. Ya, Sarofa menjadi ya mukhatabah, lawan bicara. Nah, orang kalau hari Jumat naik di mimbar ya, kemudian menyampaikan pesan Jumat, itu namanya khatibun. Penceramah Jumat. Bisa paham ini? Ya, sekali lagi Sarofa tadi
mengambil kata man dengan hiya dan jawabannya adalah hiya apa tadi? Hiya talibatun. Hiya Talibatun. kalau talibatun salah. Coba lihat tulisannya. Talibatun. Ya, hiya talibatun terus Ismuha Zahra. ismuha Zahra. Ya, jadi kalau ismuha jangan masukkan Ahmad, Anwar, ya boleh masuk tapi dia harus pakai kebaya dan konde dulu baru bisa. Ya, Ya, baik. Sarofa selesai. Siapa lagi yang mau? Siapa? saya Ustaz. Oh Zahra. Ya, silakan Zahra. Zahra pilih kata apa dan apa untuk kalimat tanyanya. Saya memilih kata man dan anti, Ustaz. Man dan anti. Berarti ini berhadapan. Ya, Ustaz. Ya kan? Ya, Ustaz. Ya, jadi misalnya Zahra bicara ke Sarofa, baru ketemu ini. Ya, baru ketemu. Ustaz. Jadi mungkin pada waktu tes, kemudian diterima masuk ketemu, mana anti? Nah, silakan. Man anti, ana talibatun. Ismi Zahra. Iya. Jadi ketika menanyakan engkau, maka jawabnya saya. Ustaz. Tapi kalau bertanya tentang dia, jawabnya dia. Jadi Zahra membuat pertanyaan dengan man anti. Jawabnya adalah ana. Misalnya tanya ke Sarofa, Sarofa akan menjawab dengan ana talibatun ismi, nama saya Syarofa. Bisa paham? Jadi segini gampang itu, apalagi orang tiap hari baca Quran. Jadi ada di sini ada yang mattabi'i talibun, talibatun, itu jangan sampai salah. Terhafal 3 juz lagi, tapi kalau baca talibatun itu salah, itu berarti hafalannya diragukan. Ngerti itu? Baik. Ada yang lain? Ini baru bagian sini ini. Yang di sini ada? Atifa. Ya. Dari Masohi. Tadi Syarofa Banda, Zahra SBB, Atifa dari Masohi. Ya. Baik, Atifa pilih yang mana? Saya memilih kata man dan huwa, Ustaz. Man huwa. Orang yang dibicarakan, yang ditanya ini ada dalam pembicaraan atau tidak? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Siapa dia? Dia ada tapi jauh. Dia tidak dengar ketumpunya bicara. Ya, apalagi kalau belum kenal. Ya, kita nggak bisa lanjang. Datang di depannya kemudian, Ose siapakah? Kita cari orang yang biasa jalan dengan dia, kita tanya. Manhu? Manhuwa. Jawabannya? Huwa abun ismuhu Lutfi. Dia adalah seorang saudara laki-laki. Abun, Ya. Ustaz. Ya, lebih bagus bilang dia adalah saudara laki-lakiku. Pembicaraan jadi jelas. Tapi kalau bilang dia adalah seorang saudara laki-laki, ya memang kalau dia lihat dia laki-laki buat apa mau tanya lagi. Yang mungkin lebih adalah huwa akhi. Ya, dia saudaraku. Karena dia adalah laki-laki, namanya bahasa Arab apa? Ismuhu. Bisa Ahmad, bisa Abu Bakar, bisa Umar, bisa Uthman, bisa Ali, ya? Bisa mengerti ya? Masohi sudah, Banda sudah, SBB sudah. Yang berikut? Ya, Sabrina silakan. Ini dari Namlia ini.
Ya, silakan. Di sini saya memilih kata man dan hazihi, Ustaz. Man dan hadhihi. Ya, hadhihi itu apa dia? Kata tunjuk untuk perempuan yang dekat, Ustaz. Iya, kata tunjuk untuk perempuan yang Dekat, Ustaz. dekat. Kalau untuk laki-laki, Haza, Ustaz. hadza. Berarti ada kata tunjuk jauh. Ya, Ustaz. Ya, apa itu? Kalau untuk laki-laki, zalika, Ustaz. Kalau untuk laki-laki bukan zalika tapi zalika. Itu di surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Zalikal kitabu. Ya? Ya, Ustaz. Nah, ada dekat tempat, ada jauh tempat, ada jauh waktu. Zalikal kitab, kitab itu yang turun 14 abad yang lalu. Itu jauh waktu 14 abad. Ya? Ya, Ustaz. Itu dipakai zalikal kitabu. La raiba fi hudan lil muttaqin. Ya, kitab itu. Ya. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya dan dia adalah kitab itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Man hadihi sadiqati ismuha Maryam. Ya? Ya, Ustaz. Ya. Jadi setelah ini tolong bikin lagi dan baca lagi yang benar, ya, karena kalau baca salah artinya berubah. Yang harus panjang tidak panjang, yang harus pendek tidak pendek, itu merubah arti. Ya? Bisa paham itu? Paham, Ustaz. Jadi tolong konsentrasi lagi setelah ini, kemudian berlatih yang banyak, dan kemudian kita siap untuk pertemuan yang kedua. Demikian hari ini barangkali ya percakapan kita tentang bahasa Arab ya dalam perjumpaan pertama kita. Mudah-mudahan membawa manfaat, lebih menambah gira kita ya untuk kemudian membaca Al-Quran dengan baik dan memahami, ya pelan-pelan memahaminya. Ya semoga Allah melimpahkan inayah dan hidayah kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.